hanya kehadiran. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya serta izin dan ridho-Nya kita bisa berjumpa lagi ya setelah kemarin sudah berjumpa juga, masih di mata kuliah yang sama yaitu hukum internasional. Pada saat ini hujan deras, ya mudah-mudahan tidak terkendala dengan jaringan ya perkuliahan siang hari ini. Juga kita tidak lupa menyampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti, meniru, mengadopsi, meneladani perilaku, akhlak dan adabnya. Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan diiringi doa, semoga kita termasuk pada umat-umat yang terpilih yang menempati satu telaga bersama junjungan kita, idola kita sepanjang zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa-mahasiswa semua, dan kita masih meneruskan pembahasan yang kemarin mengenai prinsip-prinsip hukum dagang internasional dalam ketentuan GATT-WTO. Dan karena perkuliahannya baru dilaksanakan kemarin untuk kuliah pengganti untuk KP-nya, jadi saya rasa belum ada materi yang terlupakan ya, karena baru selang 1 hari. Jadi kita akan skip saja mereview materi kemarin ya, karena baru kemarin. Namun tetap saja pembahasan pada hari ini pasti berhubungan dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, bukan hanya yang kemarin, tapi juga materi-materi dari hari perkuliahan pertama sampai sekarang. Ini karena materinya memang saling berhubungan, saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa negara-negara dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika negara-negara ini bertransaksi dagang antara sesama mereka sendiri, negara memutuskan untuk membuat peraturan-peraturan yang hanya berlaku antar mereka sendiri juga, gitu ya, antar negara-negara sendiri, khusus dalam hal perdagangan lintas batas negara. Tentu saja perdagangan lintas batas negara ini juga termasuk pengaturan tentang hak kekayaan intelektual. Nah, oleh sebab itulah kita bisa melihat bahwa pengaturan dalam hak kekayaan intelektual itu di semua negara sama, gitu ya. Penerapan dan pelaksanaannya juga sama. Namun walaupun sama, ada beberapa peraturan tertentu yang berbeda ya, yang berbeda. Nah, ini kan sudah ini mahasiswa sudah belum ya, mata kuliah hak intelektual belum ambil ya, belum terima ya, karena masih semester 5. Semester berapa ini? Hukum internasional semester 3 ya, baru semester 3. Nanti di semester 5 ada mata kuliah hak kekayaan intelektual sekaligus dengan hukum dagang, gitu. Sebentar, ini semester 5 ya? Semester 3 apa 5 ini? Kok jadi ketukar saya? 3, Bu. 3, Bu. Semester 3, Bu. Semester 3, berarti hukum internasional ya?
Bahkan salah saya bahasnya kok Iya, ini Bu. belakang. Iya, padahal kan Hatta kan kemarin. Bingung nggak tuh? Bisa bahasnya hukum dagang internasional gitu ya. Pada diem aja, ntar nggak nyambung. Nah, baik, ini hukum internasional, kita melanjutkan pembahasannya berarti di hukum antar tata hukum ya, bukan HKI, masih jauh ini nanti semester 5. Nah, kemarin ya, kemarin hari Ahad kemarin kita sudah sampai pada pembahasan unsur-unsur asing ya, unsur-unsur asing, bahwa dalam menghadapi sebuah sengketa dalam sebuah perkara atau kasus, pertama-tama yang harus kita lihat adalah apakah di dalam sengketa tersebut ada unsur asing atau tidak. Misalnya masalah pembagian waris ya. Dilihat dulu dalam kasus pembagian waris ini ada unsur asingnya atau tidak. Kalau ada unsur asingnya, tidak boleh diselesaikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kenapa? Karena ada unsur asingnya. Lalu diselesaikan dengan hukum apa? Dengan hukum perdata internasional. Kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kan hukum perdata nasional. Memakai hukum perdata nasional kalau kasusnya itu tidak ada unsur asing. Tapi kalau ada unsur asing, maka memakai hukum perdata internasional. Gitu ya. Nah, unsur asing ini oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law disebut sebagai foreign elements. Foreign elements, unsur-unsur asing. Nah, jadi hukum perdata internasional dipelajari di seluruh negara. Tidak ada negara yang tidak ada hukum perdata internasionalnya. Tidak ada negara yang tidak punya undang-undang hukum perdata internasional. Indonesia pun ya walaupun belum disahkan menjadi undang-undang, tapi sudah punya rancangan undang-undang hukum perdata internasional. Ya, ya mudah-mudahan segera disahkan menjadi undang-undang, gitu ya. Nah, hukum perdata internasional ini dalam perkara-perkara hukum perdata internasional ini harus ada unsur asing. Unsur asingnya itu apa saja? Nah, itu yang kita bahas kemarin ya, sampai di situ. Yang pertama, unsur asing dapat terjadi apabila peristiwa hukum terjadi di luar negeri. Peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Contohnya juga sudah diberikan ya kemarin. 2 orang warga negara Indonesia melangsungkan pernikahan di luar negeri. Jadi walaupun para pihaknya sama-sama berkeluarga negara Indonesia, namun kalau peristiwa hukumnya itu terjadi di luar Indonesia, maka ada unsur asing. Coba berikan contoh dengan konkret, Dimas. Halo Dimas. Dimas ada? Halo?
Elis ada Elis Susilawati. Iya, Bu. Hadir, Ya, Bu. baik. Boleh dibuka kameranya, Elis, biar teman-temannya kenalan. Ini kan dari semester 1 nggak pernah kuliahnya online terus kan? Nggak pernah tatap muka. Nah, ini Elis nih, saya pin ya, biar jelas. Loh, kok kosong? Elis, kameranya bermasalah nggak? Halo. Ya, baik, Fitri. Elis lagi bekerja atau gimana? Oh, bandwidth-nya low. Nggak bisa, Elis. Nggak bisa nyalain kamera. Nanti kalau nyalain kamera, karena bandwidth-nya low, ini ada peringatannya ya. Nanti malah kelempar gitu dari Zoom. Saya lagi di luar, Bu, lagi ke kom. Ya, dimatikan aja kameranya. Oh, iya, baik, Bu. Nanti kelempar. Zainuba ada, Zainuba. Mana Zainuba? Zainuba Altik 6099. Ada? Ada Bu, sebentar Bu. Dinyalakan kameranya biar teman-temannya pada kenalan. Saya juga mau kenalan. Ya, jadi nanti kalau kita tatap muka udah nggak asing lagi. Nah, ini dia Zainuba. Wah, kelihatannya dindingnya doang. Orangnya mana? Kita mau kenalan sama orangnya, bukan sama dinding. Zainuba lagi pakai jilbab ya? Di unmute dulu supaya teman-temannya bisa dengar. Halo. Oh, lagi sedang mencari posisi. Nah, ini Zainuba ya. Teman-teman satu angkatan. Ini Zainuba. Nanti ini satu angkatan ini sampai lulus loh. Ya, sampai 4 tahun kuliah sama-sama loh. Jadi harus kompak dan harus kenal satu sama lain ya. Kalau ada yang sakit, dibesuk gitu. Kan salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya kan dijenguk pada saat sakit ya. Nah, oke Zainuba, uh, Zainuba sehat? Oke, sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Baik. Cantik sekali Zainuba. Hati-hati nanti setelah ini di japri temen-temennya. Nah, pertanyaannya adalah berikan contoh unsur asing yang dapat terjadi apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Kemarin sebetulnya sudah saya berikan contoh ya. Ini untuk melihat apakah mahasiswa juga bisa memberikan contoh yang berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada yang mau menjawab di kolom chat barangkali? Zainuba menghilang. Hati-hati ini virus mengghosting sudah sepertinya banyak yang tertular. Jangan-jangan ini jangan sampai Zainuba kena virus mengghosting ya. Kemana ini? Hilang. Saifa Bulkis ada? Saifa Bulkis. Adakah Saifa Bulkis? Zainubanya menghilang. Mungkin internetnya tidak stabil.
Bulkis tidak ada. Rifki ada, Rifki? Tidak ada juga. Muhammad Rafi ada? Tidak ada juga. Hadir Oh, Bu, mau terakhir Bu. bentar saya pin ya, biar teman-temannya lihat. Wah, ganteng sekali nih Muhammad Rafi nih. Si Bu. Sehat Muhammad Rafi. Dipanggilnya Rafi ya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Apa? ya. Dipanggilnya Rafi. Alhamdulillah. Iya Bu. Ah ya. Pertanyaannya masih sama ya Rafi. Berikan Iya. contoh yang lain yang lain ya, jangan yang sama dengan yang Ibu berikan kemarin. Berikan contoh yang lain. Seperti apa kalau unsur asing itu dapat terjadi apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri? Contohnya seperti apa? Contohnya Bu ya. Rafinya menghilang lagi. Enggak Bu, saya masih ada Bu. Oh, masih ada. Ya, gimana contohnya? Yang lain menyimak ya. Saya tidak menilai benar atau salah jawabannya, yang saya nilai keberanian menjawab dan usahanya untuk menjawab. Misalnya gimana? Peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Oh, soal itu ya Bu tadi sumber hukumnya Bu ya. Bukan sumber hukumnya. Unsur asing dalam hukum perdata internasional dapat terjadi kalau peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Contohnya seperti apa? Halo? Menghilang Rafinya. Oh ya Bu, kalau Oh, contohnya sih yang saya contohnya itu kalau yang saya boleh tahu sih ini ya Bu ya. Tentang sumber hukumnya tuh contoh peristiwanya tuh penipuan sih Bu di luar negeri yang saya tahu tuh. Yang lain barangkali ada yang mau membantu Raffi? Atau Raffi bisa menunjuk? Saya boleh jawab, Bu? Oh, silakan Agus. Ya, sebentar saya pilih ya, biar semuanya kenalan. Nah, ini Agus. Oh, belum buka kamera. Boleh nyisir dulu nggak apa-apa, karena ini banyak mahasiswi-mahasiswi ini. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, sudah sisiran. Udah. Ya, sip. Ibu Wah, kan ya. ketika hari Minggu lalu memberikan contoh peristiwa perdata yang Ibu memberikan contoh sebuah pernikahan dengan warga negara asing. Ya, Benar ya, betul. Bu? Ya, betul. Ya. Jadi kan jika peristiwa perdata yang Ibu berikan itu sebuah pernikahan dengan WNA, di sini saya mungkin akan memberikan contoh warisan mungkin ya Bu ya. Kalau yang berhubungan dengan keperdataan gitu, mungkin ketika kita mungkin misalnya ya, sebuah contoh ketika saya misalnya saya itu sebuah anak persilangan gitu ya Bu, orang tua persilangan dan saya mendapatkan warisan dari kakek saya yang berada di luar negeri. Nah, maka saya mengurus keperdataan hak waris itu di negara tersebut, seperti itu Bu, mungkin. Ya, baik. Terima kasih Raffi. Itu jawabannya benar, namun bukan unsur asing yang pertama. Jadi unsur asing ini kan ada 4.
foreign elements dalam kasus-kasus hukum perdata internasional ini ada 4. Unsur yang pertama adalah unsur asing itu dapat terjadi apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Peristiwa hukumnya. Jadi bukan menyorot subjek hukumnya, bukan melihat individunya. Yang dijadikan unsur asing adalah peristiwa hukumnya. Gitu. Peristiwa hukum ini kan banyak sekali gitu ya. Pernikahan, kemudian perjanjian, membuat perjanjian jual beli, itu kan peristiwa hukum. Nanti lain kali akan saya jelaskan apa perbedaan perbuatan hukum dengan peristiwa hukum, gitu ya. Apapun peristiwa hukumnya, kalau peristiwa hukumnya itu terjadi di luar negara, di mana para pihak berkewarganegaraan, nah maka ini ada unsur asing. Contoh misalnya, siapa yang artis Indonesia menikahnya di Mekah? Siapa ya? Ya udah nggak usah artis deh. Contoh misalnya Bu Nizla dengan suaminya, dengan calon suaminya menikah di Mekah. Nah, Bu Nizla kan WNI, calon suaminya juga WNI, sama-sama WNI, tapi menikahnya bukan di Indonesia, menikahnya di Mekah. Walaupun para pihaknya, dua-duanya, Bu Nizla sama calon suaminya sama-sama warga negara Indonesia, tapi karena menikahnya di luar Indonesia, maka apabila terjadi sengketa, diselesaikannya menurut hukum negara di mana pernikahan itu dilangsungkan, gitu ya. Nah itu kalau peristiwa hukum, menikahnya di luar negeri. Dua-duanya sama-sama warga negara Indonesia. Ya, namanya perjalanan perkawinan bisa berakhir kan? Ada yang berakhir karena kematian, ada yang berakhir karena perceraian. Gitu. Dua-duanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Perceraian dan kematian adalah akibat hukum dari pernikahan. Ya, pernikahan itu punya akibat hukum. Ya bisa berakhir karena kematian, bisa berakhir karena perceraian. Dua-duanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau berakhirnya karena kematian, maka akibat atau konsekuensi hukumnya adalah waris. Gitu kan? Kalau berakhirnya karena perceraian, konsekuensi hukumnya atau akibat hukumnya adalah pembagian gonogini dengan hak asuh anak. Apapun akibat hukumnya, mau itu berakhir perkawinannya karena kematian ataupun karena perceraian, ya apapun akibat hukumnya ya. Nah, ini kan menjadi masalah kalau tidak diatur dalam undang-undang. Masalah apa yang timbul? Yang pertama, hukum negara mana yang berlaku? Dalam hal pembagian waris. Kalau perkawinannya berakhir karena kematian, ya kan? Kan waris. Nah, berarti pakai hukum waris mana nih? Ibu Niza sama calon suaminya nikah nih di Mekah, berjalan pernikahan selama 10 tahun. Bu Niza meninggal dunia.
Nah, ini pembagian warisnya berdasarkan hukum negara mana? Apakah hukum negara Indonesia? Karena para pihaknya suami istri ya. Karena para pihaknya adalah warga negara Indonesia. Atau pakai hukum negara Saudi Arabia karena pernikahannya di Mekah. Ya kan seluruh pencatatannya ada di sana. Gitu ya. Nah, ini pakai hukum negara mana nih? Gitu. Kecuali sebelum pernikahan dilangsungkan sudah dibuat perjanjian pranikah. Karena perjanjian pranikah adalah perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak, maka kedudukan hukumnya di atas undang-undang. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Saya harus meyakinkan dulu. Sampai tahap ini mahasiswa sudah paham. Gitu. Jadi jangan sampai yang ini ada yang belum paham, tapi saya sudah masuk ke materi yang baru. Nanti ketidakpahamannya berlanjut terus, tidak selesai-selesai. Nah, makanya kalau sampai tahap ini ada yang belum paham, langsung ditanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau pernikahannya berakhir karena perceraian? Sama saja konsekuensi hukumnya. Hukum negara mana yang seharusnya berlaku dalam kasus perceraian di atas? Ini berkas Ibu, gugatan. Ya, silakan. aku bertanya Bu, barusan kasusnya ketika warga negaranya sama ya Bu ya, Indonesia ya Bu. Tapi ketika Ya, kedua pasangan itu memiliki kewarganegaraan berbeda gitu Bu. Secara Indonesia kan Indonesia sendiri tidak memberlakukan kewarganegaraan ganda ya Bu. Jadi ketika memiliki pasangan di luar negeri, otomatis jika kita ingin pindah menjadi warga negara asing, kita harus melepaskan status warga negara Indonesia kan Bu. Nah, ya. jika kedua pasangan ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda, Bagaimana penyelesaian hukumnya? nah ya, seperti itu Bu. Secara sistematis penyelesaian hukum bagi kedua pasangan itu bagaimana? Apakah menganut pada sistem di mana pasangan tersebut berada gitu Bu ya, di negara Domisilinya di mana? ya, atau di negara seperti itu Bu. Ya, baik. Saya perjelas ya pertanyaannya Agus ya. Jadi Agus tuh nanya begini. Bu Nizla warga negara Indonesia. Calon suaminya warga negara Malaysia. Ini kan beda nih kewarganegaraannya. Menikah. Masing-masing tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing. Kemudian dua-duanya bekerja di Singapura. Artinya domisili keduanya setelah menikah itu di Singapura. Bagaimana kalau terjadi sengketa? Gitu ya. Ini udah pernikahan udah berjalan nih 10 tahun. Bu Nizla mau cerai. Gitu kan? Mau cerai. Ini penyelesaian hukumnya berbeda dengan kalau berakhir karena kematian, ya. Bu Nizla mau cerai. Permasalahannya yang satu, berkas gugat cerainya itu dimasukkan ke pengadilan mana? Apakah di pengadilan di mana penggugat mengajukan berkas? Berarti kan Bu Nizla nih, WNI, gitu ya. Wah, ini penggugatnya WNI nih. Berarti masukin berkas gugat cerainya di Pengadilan Agama Tangerang.
Karena KTP Bu Nisa masih Tangerang kan, masih WNI. Atau berkas gugat cerainya itu dimasukkan ke pengadilan negeri di Malaysia. Kenapa? Kan tergugatnya suaminya. Suaminya warga negara Malaysia. Lah, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan bahwa berkas gugatan dimasukkan di pengadilan di mana tergugat berdomisili. Oh, nanti dulu, memang warga negaranya Malaysia, tapi kan domisilinya di Singapura, dua-duanya. Ya, jadi apakah berkas gugatannya itu dimasukkan ke pengadilan Singapura? Karena dua-duanya berdomisili di Singapura. Disinilah fungsi hukum perdata internasional. Yang pertama, hukum perdata internasional menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili terhadap kasus-kasus yang di dalamnya ada unsur asing. Yang kedua, majelis hakim di pengadilan tersebut menentukan hukum negara mana yang seharusnya berlaku menjadi dasar hukum dalam mengambil putusan. Gitu ya. Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dan menentukan hukum negara mana yang seharusnya berlaku dalam kasus yang mengandung unsur asing, ada rumusnya sendiri. Ada aturan di dalam hukum perdata internasional sendiri. Aturan itu diperoleh dari mana? Dari Undang-Undang Hukum Perdata Internasional negara masing-masing. Jadi masing-masing negara punya undang-undang hukum perdata internasional. Kecuali Indonesia. Karena Indonesia masih berupa rancangan undang-undang. Dan rancangan undang-undang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya apa nih? Masukin berkas gugat cerainya kemana? Kasus seperti ini sudah pernah terjadi. Diajukan ke Pengadilan Negeri Singapura. Yang mengajukan gugatan cerai, dua-duanya warga negara Indonesia. Kalau yang saya jadikan contoh tadi, Bu Nizlanya WNI, suaminya warga negara Malaysia, beda kewarganegaraannya. Kalau kasus yang memang pernah diputus di Pengadilan Negeri Singapura, dua-duanya pasangan suami istrinya warga negara Indonesia. Gitu. Putusannya seperti apa Pengadilan Negeri Singapura? Jadi, dalam Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Singapura, ditentukan bahwa terhadap warga negara asing yang sudah berdomisili di Singapura lebih dari 2 tahun mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Singapura apabila gugatan cerai tersebut didasarkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu tidak bisa. Nah, ini yang suami istrinya belum ada 2 tahun ya, belum ada 2 tahun domisilinya di Singapura. Istrinya mengalami KDRT, tuh, dia mengajukan gugat cerai di Singapura, di Pengadilan Negeri Singapura.
Pengadilan Negeri Singapura mengabulkan permohonan istri. Karena Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Singapura ketentuannya begitu. Kalau ada warga negara asing mau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Singapura, boleh-boleh aja. Itu bahasa kita ya, boleh-boleh aja. Walaupun dia belum 2 tahun lebih domisili Singapura. Boleh, nggak apa-apa. Sepanjang alasan gugatan cerainya itu kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau alasan yang lain, Pengadilan Negeri Singapura tidak mau, tidak mengabulkan. Perkaranya diselesaikan menurut hukum negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.